Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nur Aini dengan nomor induk mahasiswa 220678 dari kelas RA5 Prodi Manajemen semester 3. Baiklah, tujuan pembuatan video ini untuk mengulas materi mata kuliah teori ekonomi selama 1 semester yang diampu oleh Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SEMM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB. Baiklah, materi yang akan saya bahas di video ini. Yang pertama tentang ilmu ekonomi dan ruang lingkupnya. Yang kedua tentang perkembangan teori ekonomi. Yang ketiga, elastisitas permintaan dan penawaran. Yang keempat, perilaku konsumen. Yang kelima, teori biaya dan pemasukan. Yang keenam, teori produksi dan kegiatan perusahaan. Yang ketujuh, tentang struktur pasar. Yang kedelapan, tentang pendapatan nasional. Materi yang ke-9 tentang persaingan monopolitis. Materi yang ke-10 tentang pasar bebas dan kebijakan pemerintah. Materi yang ke-11 tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Dan materi yang terakhir tentang perekonomian terbuka. Oke, baik. Materi yang pertama tentang ilmu ekonomi dan ruang lingkupnya. Nah, sejarah ilmu ekonomi itu mencakup perkembangan pemikiran dari Adam Smith hingga tokoh-tokoh modern seperti Edmund Phelps. Aliran klasik yang dianut oleh Adam Smith mengalami tantangan setelah depresi besar pada tahun 1930-an. Dan teori Keynes muncul sebagai alternatif dengan penekanan pada intervensi pemerintah untuk mencapai keseimbangan ekonomi. Perkembangan pemikiran ekonomi melibatkan berbagai aliran seperti New Classical, Neoklasik, New Keynesian, monetaris, serta teori pertentangan kelas dari Karl Marx dan aliran institusional. Pengertian ekonomi berasal dari kata Yunani yang berarti aturan rumah tangga atau manajemen rumah langkah. Berbagai ahli ekonomi memberikan definisi yang mencakup aspek-aspek berbeda, mulai dari studi tentang pilihan manusia hingga pemahaman tentang usaha manusia untuk mencapai kemakmuran. Ekonomi memiliki ruang lingkup mikro dan makro yang membahas aspek individu dan keseluruhan perekonomian. Nah, beberapa definisi ekonomi menurut ahli melibatkan konsep seperti pilihan, kekayaan negara, peraturan, produksi, distribusi, kesejahteraan material, perilaku manusia, pemanfaatan sumber daya, dan keputusan dalam memilih. Pemilihan ekonomi juga dapat bersifat religius, seperti perspektif Islam yang menekankan falah atau kesejahteraan dalam mengorganisir sumber daya bumi. Ruang lingkup ilmu ekonomi itu terbagi menjadi dua, yaitu mikro dan makro. Dengan fokus pada analisis perilaku individu, produsen, pasar, pendapatan, permintaan, penawaran, dan kebijakan pemerintah. Metode ilmu ekonomi juga mencakup metode induktif, deduktif, matematika, dan statistika untuk memahami, mengukur, dan memecahkan masalah ekonomi. Jadi, ilmu ekonomi itu melibatkan pemahaman tentang perilaku manusia dalam mengelola sumber daya terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Sejarah, definisi, ruang lingkup, dan metode ilmu ekonomi memberikan landasan bagi pemahaman mendalam tentang bidang studi ini. Materi yang kedua tentang perkembangan teori ekonomi.
Jadi perkembangan ekonomi itu melibatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara, dipengaruhi oleh faktor seperti sumber daya manusia atau sering kita sebut SDM, sumber daya alam, ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, budaya, dan modal. Tokoh ekonomi seperti Adam Smith dan David Ricardo berkontribusi dalam teori klasik, membahas pasar bebas dan hukum perbandingan keuntungan. Teori pertumbuhan ekonomi mencakup klasik, neoklasik, neo-Keynes, ekonomi baru, dan historis. Pengaruh budaya seperti tari, musik, batik, dan bela diri juga berperan dalam perkembangan ekonomi. Aspek sosial dalam pertumbuhan ekonomi melibatkan dampak positif dan negatif, termasuk peningkatan pendapatan dan infrastruktur. Tantangan perkembangan ekonomi termasuk ketimpangan pendapatan, kemiskinan, dan isu global seperti krisis ekonomi. Solusi memerlukan kerjasama masyarakat dan penanganan isu global seperti kemiskinan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Materi yang ketiga tentang elastisitas permintaan dan penawaran. Elastisitas penawaran dan permintaan mencerminkan sejauh mana jumlah barang yang ditawarkan atau diminta akan merespon perubahan harga. Elastisitas dapat bersifat elastis, inelastis, atau unit elastis, tergantung pada koefisien elastisitasnya. Faktor-faktor seperti waktu, jumlah persediaan, mobilitas faktor produksi, dan persentase pendapatan dapat mempengaruhi elastisitas penawaran. Sementara itu, banyaknya barang pengganti, persentase pendapatan yang dibelanjakan, jangka waktu analisis, dan jenis barang dapat memengaruhi elastisitas permintaan. Pemahaman terhadap elastisitas ini penting dalam pengambilan keputusan ekonomi, baik bagi produsen maupun konsumen. Materi yang keempat tentang perilaku konsumen. Perilaku konsumen melibatkan tahap pencarian informasi sebelum pembelian, pembelian produk, dan aktivitas setelah pembelian, seperti konsumsi, evaluasi produk, dan pembuangan produk. Macam-macam teori perilaku konsumen. Ada beberapa teori. Yang pertama, teori ekonomi mikro, teori psikologis, dan teori antropologis yang mendasari pemahaman perilaku konsumen. Yang pertama, teori ekonomi mikro. Teori ini beranggapan bahwa setiap konsumen akan berusaha memperoleh kepuasan maksimal. Mereka akan berupaya meneruskan pembeliannya terhadap suatu produk apabila memperoleh kepuasan dari produk yang telah dikonsumsinya, di mana kepuasan ini sebanding atau lebih besar dengan marginal utility yang diturunkan dari pengeluaran yang sama untuk beberapa produk yang lain. Yang kedua, teori psikologis. Teori ini mendasarkan diri pada faktor-faktor psikologis individu yang dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan lingkungan. Bidang psikologis ini sangat kompleks dalam menganalisa perilaku konsumen, karena proses mental tidak dapat diamati secara langsung. Yang ketiga, teori antropologis. Teori ini juga menekankan perilaku pembelian dari suatu kelompok masyarakat yang ruang lingkupnya sangat luas, seperti kebudayaan, kelas-kelas sosial, dan sebagainya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen yaitu lingkungan, perbedaan individu, dan proses psikologi adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Manfaat perilaku konsumen itu untuk memahami perilaku konsumen, membantu pemasar memahami keputusan konsumen,
merancang strategi pemasaran, dan meningkatkan penjualan produk. Materi yang kelima tentang teori biaya dan pemasukan. Jadi, biaya adalah pola perubahan. Biaya dalam kaitannya dengan perubahan volume kegiatan atau aktivitas perusahaan. Misalnya volume produktivitas atau volume penjualan. Besar kecilnya biaya dipengaruhi oleh besar kecilnya volume produksi atau volume penjualan. Dengan adanya pajak akan mengakibatkan kenaikan nilai jual suatu produksi dan dapat menurunkan penerimaan dan keuntungan dari perusahaan. Sedangkan zakat perniagaan dikenakan atas keuntungan, maka itu tidak akan mempengaruhi harga jual barang sebagaimana dalam pajak. Dengan adanya zakat ini tidak akan mempengaruhi titik keseimbangan permintaan dan penawaran barang tersebut. Jika tingkat harga dianggap tetap, maka zakat juga tidak memberikan dampak apapun pada struktur biaya. Keadaan ini berarti juga tidak berdampak pada penurunan laba sebagaimana dalam kasus pajak penjualan atau PPN. Materi yang keenam tentang teori produksi dan kegiatan perusahaan. Produksi itu merupakan kegiatan penting dalam kehidupan ekonomi, memiliki tujuan memenuhi kebutuhan konsumen dan mencari keuntungan. Jenis produksi melibatkan ekstraksi, agraris, industri, perdagangan, dan jasa. Tahapan produksi terbagi menjadi primer, sekunder, dan biaya produksi menjadi total dan rata-rata. Faktor produksi melibatkan sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, kewirausahaan, dan teknologi. Tujuan faktor produksi antara lain untuk memperlancar proses produksi, meningkatkan keuntungan, memenuhi kebutuhan konsumen, dan menjaga kualitas produk. Fungsi produksi merupakan hubungan teknis antara faktor produksi dan tingkat produksi yang dapat dinyatakan dalam suatu persamaan. Kegiatan perusahaan dapat dibagi menjadi industri, agraris, jasa, ekstraktif, dan dagang dengan masing-masing memiliki kegiatan pokoknya sendiri. Materi yang ketujuh tentang struktur pasar. Apa sih struktur pasar? Jadi struktur pasar itu mencakup karakteristik dan kondisi pasar, seperti jumlah penjual dan pembeli, produk, pengetahuan penjual dan pembeli, serta rintangan pasar. Faktor-faktor yang menentukan struktur pasar meliputi jumlah penjual dan pembeli, hambatan masuk dan keluar pasar, beragam produk, sistem distribusi, dan penguasaan market power. Apa saja sih fungsi struktur pasar? Jadi, fungsi struktur pasar itu untuk persaingan, harga, efisiensi, inovasi, dan distribusi pendapatan dipengaruhi oleh struktur pasar. Struktur pasar juga membantu merancang kebijakan untuk mendukung efisiensi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Jenis-jenis struktur pasar meliputi persaingan sempurna, monopoli, oligopoli, monopolistik, oligopsoni, memiliki karakteristik dan dampak ekonomi yang berbeda. Analisis ekonomi tentang struktur pasar dibedakan menjadi pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna, seperti monopoli, oligopoli, monopolistik, monopsoni, oligopsoni. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna yaitu banyak penjual dan pembeli, barangnya homogen, faktor produksi bebas, pengetahuan pasar, kebebasan bergerak, dan harga ditentukan oleh mekanisme pasar. Ciri-ciri pasar persaingan tidak sempurna: jumlah penjualnya sedikit, banyak pembeli,
penjual menentukan harga, sulit bersaing bagi penjual baru, tidak ada produk pengganti, dan barang yang dijual serupa. Jadi, memahami tentang struktur pasar itu sangat penting ya, teman-teman. Karena memengaruhi perilaku perusahaan, harga, efisiensi ekonomi, inovasi, dan distribusi pendapatan dalam masyarakat. Struktur pasar yang berbeda memberikan dampak yang berbeda pula terhadap dinamika ekonomi suatu industri atau pasar. Materi yang ke-8 tentang pendapatan nasional. Pendapatan nasional itu jumlah dari hasil kerja dan imbalan atas faktor produksi dalam suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Istilah-istilah seperti produk domestik bruto atau PDB, gross national product atau GNP, dan net national income atau NNI menggambarkan pendapatan nasional dengan perbedaan instrumen pengukuran. Pendapatan nasional memainkan peran penting dalam menggambarkan tingkat kegiatan ekonomi dan kemakmuran suatu negara. Karakteristik pendapatan nasional mencakup nilai akhir, nilai pasar, keterkaitan dengan waktu, dan aspek wilayah. Pemahaman terhadap berbagai konsep dan jenis pendapatan nasional membantu menganalisis dan membandingkan kesejahteraan ekonomi suatu negara dari waktu ke waktu. Selanjutnya, persaingan monopolitis. Pasar persaingan monopolitis pada dasarnya adalah pasar yang berada di antara dua jenis pasar yang ekstrim, yaitu persaingan sempurna dan monopoli. Oleh sebab itu, sifat-sifatnya mengandung unsur-unsur sifat monopoli dan unsur-unsur sifat pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan monopolistis dapat didefinisikan sebagai suatu pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang berbeda corak atau different product. Pasar monopolistik adalah pasar homogen, atau berarti pasar di mana produsen dan konsumen hanya saling memenuhi kebutuhan barang yang sama atau sejenis. Tetapi setiap produsen mempunyai ciri khas produk masing-masing. Dalam pasar monopolistik, tingkat persaingan bisa dibilang sangat tinggi karena setiap perusahaan mempunyai produk yang sama dan biasanya berupa barang primer atau kebutuhan sehari-hari. Setiap pengusaha sangat mudah masuk dan keluar dalam pasar monopolistik karena banyaknya sumber daya alam dan peluang yang cukup lebar. Setiap perusahaan berlomba-lomba menciptakan produk terbaik yang sekilas sama, tapi tetap mempunyai perbedaan. Materi yang ke-10 tentang pasar bebas dan kebijakan pemerintah. Pasar bebas adalah kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap impor atau ekspor. Dalam pasar bebas, keputusan dan aksi individu yang erat dengan jasa, barang, maupun uang akan bersifat sukarela. Namun, pemerintah tetap memiliki peran dalam mengatur pasar bebas agar tetap berjalan efisien dan adil. Meskipun demikian, terhadap pandangan yang berbeda mengenai campur tangan pemerintah dalam pasar bebas. Adam Smith berpendapat bahwa campur tangan pemerintah yang aktif dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi akan semakin mengurangi efisiensi kegiatan ekonomi. Seiring dengan berkembangnya waktu, agenda pasar bebas menjadi konsep perdagangan yang dianggap oleh masyarakat internasional paling ideal oleh aktor-aktor internasional. Inilah yang menyebabkan perdagangan bebas mampu berkembang pesat dan lambat laun. Ketentuan ini akan mengikat seluruh negara dunia.
Salah satunya adalah ASEAN, yang memiliki peranan penting dalam dinamika perdagangan internasional. Selanjutnya tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah upaya mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Mencapai tujuan tersebut, bank sentral atau otoritas moneter berusaha mengatur keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang agar inflasi dapat terkendali. Tercapai kesempatan kerja penuh dan kelancaran dalam pasokan atau distribusi barang. Kebijakan moneter dilakukan antara lain dengan salah satu, namun tidak terbatas pada instrumen sebagai berikut, yaitu suku bunga, giro wajib minimum, fasilitas diskonto, rasio cadangan wajib, dan himbauan moral. Tujuan utama kebijakan fiskal yaitu untuk bertanggung jawab atas warga negaranya dari kemiskinan dan krisis ekonomi. Maka dari itu, pemerintah membuat program rencana perancangan dalam berbagai bentuk agar warga negaranya menjadi sejahtera. Selain itu, kebijakan fiskal menggambarkan tindakan yang diambil pemerintah untuk mempengaruhi ekonomi melalui perubahan dalam pengeluaran dan perpajakan. Materi yang terakhir tentang perekonomian terbuka. Ekonomi terbuka melibatkan interaksi ekonomi suatu negara dengan negara-negara lain melalui perdagangan internasional, arus modal, dan pertukaran mata uang. Terlibatnya suatu negara dalam ekonomi terbuka membawa berbagai dampak dan tantangan. Perekonomian terbuka merupakan perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional, ekspor dan impor, barang dan jasa, serta modal dengan negara lain. Perekonomian terbuka menjadi topik hangat yang diperbincangkan para ekonom dunia. Hubungan antara keterbukaan ekonomi, khususnya perdagangan, dan inflasi merupakan satu di antara proposisi menarik yang ditemukan dalam setiap buku teks perdagangan internasional. Mungkin hanya itu saja materi yang bisa saya ulas. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everybody asking how we doing, say we